Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita telah sampai di PT Harjuna Farm yang berlokasi di Kota Binjai. Nah, langsung saja kita mewawancarai peternaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Amarian Dimanulang. NIM saya 2403060666. Saya dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan. Nah, di sini saya ingin mewawancarai peternakan di PT Harjuna Farm dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidanasari, SPT MP IPM. Nah, langsung saja kita akan bertanya-tanya tentang manajemen 4 fungsi peternakan. Oke. Perkenalkan, saya Amarian Dimanulang dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan. Nah, di sini saya ingin bertanya-tanya kepada Bapak tentang fungsi manajemen peternakan. Yang pertama yaitu tentang perencanaan. Langsung saya Pak, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana Bapak merencanakan kegiatan di peternakan Bapak ini, Pak? Seperti misalnya jadwal pemberian pakan, pemotrongan, vaksinasi, dan kesehatan dari Bapak. Itu kami koordinasikan dengan pimpinan serta anggota serta semua yang terkait, ya kan. Jadi jadwal pemberian pakan setiap hari, jamnya itu paginya itu nggak boleh geser. Kalau misalnya jam 9 kasih makan tiap pagi, ya jam 9 seterusnya. Begitu juga dengan jadwal vaksin seperti MK, SPT dan pemberian obat cacing. Jadi kalau obat cacing seperti awal biasanya begitu lahir hingga umur 2 bulan. Nah, pertanyaan yang selanjutnya Pak, tentang bagian pengorganisasian. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana Bapak mengatur sumber daya di peternakan Bapak ini? Seperti mengatur tenaga kerjanya, mengatur peralatannya, dan lahannya Pak. Oh gitu. Kalau masalah itu kita ada namanya meeting itu setiap 1 bulan sekali. Kita tunjuk siapa petugas di kandang, siapa petugas mengolah makanan, dan siapa petugas di lapangan untuk mengambil rumputnya gitu. Jadi semua itu punya tanggung jawab masing-masing. Jadi sehingga pekerjaan itu nggak ada yang terbengkalai gitu. Demikian. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana nih Bapak memastikan komunikasi yang lancar di antara para petugas-petugas Bapak yang telah dibagi tugasnya tadi Pak? Ya langsung saya setiap sebulan sekali itu saya tanya pertanggungjawabannya, tugas dia itu sampai di mana yang saya berikan kemarin, sudah selesai belum? Nah kalau belum selesai apa masalahnya gitu. Demikian. Terima kasih Pak. Nah, selanjutnya kita akan bertanya tentang fungsi manajemen peternakan yang ketiga, yaitu pengarahan. Bagaimana nih Pak Bapak memotivasi dan menginspirasi anggota atau pekerja Bapak supaya bekerja dengan baik dan giat? Ya kita tuh namanya bekerja, jangan kita itu hanya sebatas bekerja. Pergi, datang ke tempat kerja, jam pulang, kita pulang. Jangan begitu doang. Itu namanya gimana ya? Nggak ada motivasi, nggak ada tujuan. Tujuannya itu apa? Hanya cuma bekerja. Itu nggak benar. Jadi kita ambil ilmunya dari situ. Jadi tanggung jawab kita di situ. Kita sebagai apa? Dipelajari ternaknya maunya apa, kesehatannya gimana, kebersihannya, makannya, gitu. Jadi kita anggaplah itu usaha itu punya kita. Saya bilang begitu ke mereka. Kalau kita anggap ini usaha punya orang lain, ya kita cuek-cuek aja. Ya nanti nggak berhasil, rusak semua gitu. Demikian. Terima kasih Pak. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Pak, untuk bagian pengarahan. Bagaimana Bapak mengatasi konflik dan masalah yang terjadi nih di antara anggota atau pekerjaan Bapak? Jika ada suatu masalah, konflik, perselisihan di antara mereka Pak, bagaimana Bapak mengatasi masalah tersebut? Ya biasanya kami ketemukan, kami jumpakan, tanya, kamu masalahnya apa? Dan kamu kenapa? Nah, di situ nanti akan ketemu itu jalan keluarnya, gimana solusinya. Biasanya hanya perselisihan yang kecil dan dibesar-besarkan, nah itu nggak baik.
Jadi cepat-cepat kita selesaikan gitu dengan cara mempertemukan kedua belah pihak tadi. Ya. Terima kasih Pak. Langsung saja kita lanjut ke pertanyaan di fungsi keempat, yaitu pengawasan atau pengevaluasian. Yang pertama nih, bagaimana Bapak memantau kinerja anggota tim Bapak? Ya, setiap pagi kita pantau sampai sore. Cuma biasanya itu kalau kita memang udah percaya dengan anggota, cukup dia itu pagi dan sore. Nah, gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak mengevaluasi hasil dari kinerja tim Bapak? Ya, kita kan di perusahaan itu ada targetnya. Target dibilang kesehatan, kenaikan berat badan, penambahan populasi gitu. Jadi seperti dari IB ke melahirkan berapa bulan. Nah, kan ada ketentuannya di situ. Kalau di luar daripada target berarti tidak berhasil. Nah, di situ kita pantau di situ. Untuk yang penggemukan ada sebagian jantan itu sebulan sekali ditimbang. Nah, demikian. Nah, setelah semua perencanaan sudah berjalan dengan baik, nah bagaimana Bapak memastikan bahwa semua kegiatan sesuai perencanaan? Apakah ada solusinya Pak? Ya, setelah kita pantau dan kita amati, kita cermati, jadi nampak di situ dia hasilnya, karena ada penimbangan, ada nanti kita hitung populasinya, angka kelahiran, angka kematiannya tinggi enggak, ada enggak dalam satu tahun berapa yang mati. Nah, seandainya tinggi berarti kan enggak berhasil namanya. Dan apabila kematian itu tidak ada ya bagus, dan angka kelahiran tinggi kita enggak bagus, dan kenaikan berat badan bagi yang digemukkan juga kita pantau kan, misalnya sesuai dengan target ya berarti sudah bagus. Demikian Pak. Terima kasih Pak telah menjawab semua pertanyaan saya. Dan cukup sekian lah Pak pertanyaan saya dari manajemen peternakan. Saya pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Sebelumnya Pak, saya ingin bertanya. Kan di awal tadi saya lupa bertanya. Ini PT apa ya Pak namanya? PT Harjuna Maju Jaya. Oke, PT Harjuna Maju Jaya. Lokasinya di mana Pak? Kilometer 18 Jalan Danau Lautawar nomor 114. Nah, usaha di sini meliputi apa saja Pak? Khususnya peternakannya, ada peternakan sapi, dombanya juga ada, ayam. Nah, paling utama itu di ayam, memang ayam telur. Di sini kita juga ada jual telur ya. Kita selaku peternak, kita mendistribusikan telur tadi langsung ke pelanggan-pelanggan. Nah, untuk pakan kita ada juga olah sendiri, untuk ternak kita juga sendiri, nggak ada yang dijual sih untuk ternak sendiri. Ya, kandangnya juga kita ada produksi kandang baterai namanya untuk ayam betelur, ada di sebelah sana kita produksi. Nah, apabila nanti ada yang membutuhkan silakan datang kemari, dan telurnya juga. Bagi teman-teman ataupun para penonton sekalian yang ingin berkunjung ke PT apa tadi Pak? Harjuna Maju Farm. Maju Jaya Farm di Kota Binjai. Bisa datang nih ke sini untuk bisa membeli sapi atau telur juga ada, banyak lah, lengkap. Jangan lupa datang teman-teman semuanya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.